mengalami tadi di bagian bawah. Nah, kalau saya gambarkan baloknya anggaplah dari potongan umumnya ini seperti ini. Nah, kita analisis daerah tulangan di bawahnya sini. Nah, kalau saya potong potongannya seperti ini, ya kan? Ini bentuknya itu seperti ini. Tulang apa namanya posisi terhadap kondisi melintang melintangnya ini anggaplah tulangannya ya warna hijau. Nah, tetapi sebenarnya di lapangan itu pemasangan tidak mungkin menggunakan posisi hanya berada di bawah, pasti di atas ini dipasang. Karena kalau nggak dipasang, siapa yang akan menahan apa namanya bentuk dari apa namanya dari tulangan itu. Nah, yang dimaksud tulangan tunggal itu adalah ini. Walaupun pada dasarnya di atas ini ada tulangan juga nih, ya kan? Ada tulangan, tetapi ini tidak di tapi ini tidak dihitung, diabaikan ya. Yang di atas ini diabaikan sehingga itu yang dimaksud adalah balok saudara dengan tulangan tunggal. Jadi kita akan menganalisis untuk balok itu dalam kondisi tulangannya tunggal, walaupun di lapangan susah kita uh, walaupun di lapangan tidak mungkin tulangan itu hanya berada di satu sisi saja seperti itu. Nah, bagaimana kita melakukan analisis bagaimana kita melakukan analisis untuk tulangan tunggal ini? Nah, kita akan kembali lagi ke bentuknya ya. Jadi kalian harus mengetahui perilaku beton bertulang itu sendiri. Nah, beton bertulang itu saat tadi yang saya gambarkan momennya yang seperti tadi orang simpel otomatis di bagian bawah itu mengalami tarik. Nah, dari apa yang kita bahas sebelumnya bahwasanya cara apa namanya beton ini memiliki kuat tarik yang sangat kecil sehingga dalam melakukan desain kuat tariknya diabaikan dan ada kemampuan tarik apa namanya momen tarik itu akan ditahan oleh tulangan. Nah, ini tulangan ini. Nah, artinya apa? Artinya semua keadaan tarik itu akan apa akan diterima oleh tulangan itu sendiri. Nah, daerah tekannya di daerah sini, daerah tariknya di daerah sini. Nah, eh, ini adalah kondisi apa namanya kondisi tegangan yang terjadi, ya kan? Kondisi tegangan yang terjadi. Nah, yang ini sebenarnya tegangan dan tegangannya pasti sama, ya kan? Sama. Dia biasa dalam kondisi ini, dia kondisi diagram tegangan-tegangannya seperti yang di atas ini. Ini adalah sebelah kiri ada tegangan, sebelah kanan adalah regangan. Tegangan-regangan itu dia itu berhubungan ya, karena uh, karena hubungannya itu uh, apa namanya hubungannya itu adalah tegangan itu ya kan tegangan 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 itu adalah uh, modulus elastisitas ya dikalikan dengan regangan ya kan, jadi sangat berhubungan. So, kalau regangan maka tegangan dibagi dengan modulus elastisitas ya kan, seperti itu. Nah, pada saat beban yang bekerja cukup kecil, tegangan tarik terjadi masih lebih rendah daripada modulus keruntuhan. Nah, diagramnya itu bisa terlihat seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya, karena beban terus ditingkatkan modulus keruntuhan balok, retak mulai terjadi di bagian bawah balok. Ya, momen pada bagian saat retak ini mulai terbentuk yaitu tegangan tarik di bagian bawah sama dengan modulus keruntuhan disebut juga momen retak. Momen retak itu
itu nanti rumusnya apa, ya, tegangan tegangan yaitu tegangan tarik di bagian bawah sama dengan yang bisa disebut dengan momen retak. Ini mulai terbentuk yaitu tegangan. Pada momen pada saat retak mulai terbentuk yaitu ketika tegangan tarik di bagian bawah semakin besar. Jadi kalau kita ini kayak rumusnya sama aja sih. Kalau kita mencari nilai E momen, maka perbalikannya V dikali dengan I dikali Y seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan langsung ditanya aja ya. Kita sharing ya. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran perilaku beton tulang untuk yang yang disampaikan tadi ya. Artinya di bagian sini ini bagian retak ini akan ditahan oleh tulang. Pada saat beban menengah, tegangan dan regang akan tetap mendekati linear. Tahapan ini disebut tahap beban kerja yang merupakan dasar dari metode desain tegangan kerja atau metode elastisitas, ya kan? Nah, kondisinya saat masih dalam kondisi kondisi elastis, maka regangannya bentuknya seperti ini dan tegangannya masih seperti ini. Nah, ini kita lihat nih, ini adalah tegangan tariknya. Ini kalau regangan pasti elastis ya. Karena ini kenapa? Ini kan seharusnya gini. Cuman kita sudah tidak tegangan tarik itu udah kita abaikan udah. Sehingga ini masih kondisinya linear. Nah, kondisi yang saya gambarkan ini kondisinya masih linear nih. Ya. Nah, kemudian dari beton retak, kemudian selanjutnya beton mengalami beban sampai keadaan artinya nanti kondisinya beban balok itu udah mencapai batas ultimate, artinya sudah tidak elastis lagi ya. Batas ultimate, apa yang terjadi setelah masuknya kita lihat retakan tadi itu sudah mulai berkembang. Kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini regangan leleh baja itu ya itu sudah sudah menjadi lebih besar. Kalau di sini kan dia masih hampir seimbang nih, ya kan, antara regangan pada beton dan pada baja. Karena apa? Karena pada saat kita menghitung momen crack itu kita belum menghitung menghitung tulangannya. Kita masih karena crack di awal itu kan pasti diawali dari beton serat bawah ya, sehingga kita tidak menghitung belum memperkirakan tegangan dari tariknya. Tetapi saat dia sudah mencapai ultimate, nah saya mencari ultimate ini si bajanya itu akan mencapai tegangan lelehnya. Dia udah mencapai tegangan leleh, dia sudah mulai bekerja, dan nanti di regangan betonnya itu sudah mencapai regangan meskipun dan dia crack, di atas crack, di bawah sudah mulai crack. Nah, untuk diagram tegangannya seperti ini. Nah, di sini
FC, ya kan? Ini masih kondisi seperti ini ya nanti di sini dia akan berubah menjadi seperti ini. Di mana di sini itu untuk nilai apa namanya nilainya itu ini sebesar 0,85 FC. Jadi ini sebesar 0,85 FC. FC ya. Nah, kalau di sini sesuai dengan tegangan dari badannya. Nah, ketika beban terus bertambah sampai tegangannya lebih besar dari 0,5 FC, letak tarik akan bertambah banyak sehingga tegangan beban tidak berbentuk garis opsikan pengobatan atau telah leleh sini seperti ini. Ya. Saat di atas itu adalah perilaku beton bertulang dari dia kondisi dibebani masih kondisi elastis, kemudian dia sampai kondisi yang leleh atau elastis. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Terhadap pertanyaan selanjutnya. Nah, ini mungkin Anda akan tadi kemarin seperti itu sudah lihat ya sedikit sekilas perilaku beton bertulang. Nah, di sini beton bertulang struktur beton bertulang seperti balok dan lain-lain, dia itu memiliki kemungkinan ada 3 keruntuhan, yaitu keruntuhan dengan underreinforce, keruntuhan dengan balance, keruntuhan dengan overreinforce. Di mana keruntuhan underreinforce itu terjadi jika regangan leleh tercapai pada saat regangan betonnya adalah 0,003. Nah, di sini tuh regangan beton itu nilainya adalah 0,003 ya. Regangan beton maksimum 0,003. Nah, di atas 0,003 beton itu pasti sudah akan mengalami retakan. Kemudian ada balance, regangan leleh tercapai pada saat regangan beton mencapai 0,003. Jadi gini, yang underreinforce ini regangan leleh itu tercapai, artinya dia sudah leleh di sini nih. Ini dia sudah leleh, tetapi regangan betonnya itu masih berada di bawah. Anggaplah masih di ini, ya kan ya. Ini 0,0 regangan leleh itu kurang dari regangan beton. Nah, kemudian balance, artinya balance itu dia seimbang. Regangan leleh tercapai pada saat regangan beton juga tercapai, yaitu graf sebagian ini. Itu balance atau seimbang. Kalau kurang tadi yang ini ya. Kemudian ada yang namanya overreinforce itu pada saat regangan betonnya 0,03 itu dia masih berada jauh di bawah regangan leleh, artinya kondisinya si baja itu lebih kuat daripada si betonnya. Nah, dalam 3 perilaku ini yang diizinkan itu adalah nomor 1 atau nomor A, itu underreinforce. Itu yang diizinkan kalau kita mengeser suatu bangunan atau balok dan lain-lain seperti itu. Nah, saat kita melakukan desain, tadi saya katakan, itu ini ada step-step yang tadi itu ya. Yang pertama dia masih kondisi linear, sudah mulai masuk ke kondisi non-linear sampai dia kondisi di mana regangan
keregangan betonnya itu akan mengalami pecah. Nah, menurut SN itu dalam perencanaan itu ada beberapa asumsi, yaitu perencanaan penopang harus mengetahui kondisi keseimbangan, gaya atau kompatibilitas regangan. Regangan pada tulangan dan beton harus diasumsikan berbanding lurus dan jarak suhu netral. Kemudian regangan maksimum yang dimanfaatkan pada syarat tekan beton terluar harus diambil sebesar 0,03. Nah, kemudian tegangan pada tulangan yang nilainya lebih kecil dari kuat lele harus diambil sebesar regangan dikali dengan esos dikali dengan regangan ini. Kemudian untuk tegangan lebih besar dari regangan lele, maka diambil tegangan sama dengan tegangan lelenya. Dalam perhitungan nasihat dan lentur balok betul-betulan kuat tarik boleh diabaikan, gitu kan, kuat tarik betul boleh diabaikan. Nah, di sini itu informasi. Jadi jika pada saat mendesak kalian mendapatkan kondisinya bajanya atau tulangnya sudah leleh, maka nilai EV yang digunakan itu yang seperti rumus saya sampaikan tadi. Ini bisa seperti ini, ya kan? Dan dalam rumus mencari nilai tegangan. Nah, tetapi ya saat dia ternyata belum mencapai nilainya, maka rumusnya itu menjadi Fs, di mana elastisitas itu harus dikalikan dengan regangan aktualnya. Nah, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Ini saya lagi nggak enak badan ya, jadi mungkin setengah jam lagi saya nyampein ya. Jika ada pertanyaan gak apa-apa, langsung ditanyakan saja ya. Nah, kemudian tegangan ini saya jelaskan tadi bahwa nanti tegangan beton menjadi 0,85. Nanti saya jelaskan di sini. Nah, sebenarnya nanti kalian akan menghitung suatu penampang balok itu yang sudah dimodifikasi, kemodifikasi itu yang artinya sudah dilakukan rumus-rumus pendekatan sehingga Anda tidak akan menghitung kuat tekan beton ini model seperti ini, karena kalau model kuat tekan beton itu seperti ini maka kita akan kesulitan dalam menghitung, karena untuk menghitung luas tekan ini artinya kita harus menginterpolasi atau menumerikan ini sehingga bisa kita tahu luasannya seperti itu. Nah, ini karena tadi saya katakan kita kesulitan dalam hal melakukan analisis untuk blok tekan beton yang notabene bentuknya parabolik. Nah, kalau dibentuk seperti itu maka kondisinya Anda harus harus menghitung luasan ini, tetapi ini agak kesulitan, artinya tidak terlalu praktis, sehingga di selanjutnya yang bentuk blok tekannya itu bentuk ini itu dirubah menjadi seperti ini. Nah, apa konsekuensinya dirubah? Artinya kalau di sini adalah nilai FC, maka kalikan 0,85 ini harus dikalikan dengan nilai FC sehingga ini adalah lebar dari blok tekan betonnya, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini harus kalian ingat diagram ini sehingga nantinya kalian bisa menghitung rumus-rumus yang terkait dengan dengan perencanaan atau analisis balok. Gitu. Nah, ini detailnya. Artinya
dari sini ada beberapa variabel yang harus kita cari, yaitu variabel A yang tidak mungkin yang tidak kita tentukan di awal ya. Sedangkan untuk nilai bentuk kotak ini sudah diakomodir dengan 0,8 FC. Sedangkan untuk tingginya seperti ini, tetapi tingginya ini adalah tinggi yang didapatkan dari A itu adalah alfa dikali dengan nilai A-nya ya. Nah, ini akhirnya menjadilah nilai C. Ini nilai A itu adalah ini beta ini benar kali C kan. Kali C. Nah, sekarang kita akan lihat rumusnya akan apa. Ini nilai A tadi itu dia berubah, A itu didapatkan dari beta kali C. Betanya dari mana? Betanya dari sini. Ini tergantung dari apa namanya butuh-butuh sini. Kalau butuh-butuh kita berada di bawah 34, bahwa kita ngambil nilai yang tadi itu ada nilai 2,85 seperti itu. Sedangkan untuk yang betanya berbeda, maka bisa menggunakan rumus yang berbeda lagi. Kemudian kuat tekan betonnya gaya tekan betonnya berapa? Gaya tekan betonnya adalah yang saya jelaskan tadi. Kalau kita ingin mengetahui luas penampang atau blok tekan beton, ya kan, artinya kita harus hitung luasan di dalam sini. Luasan di sini adalah A itu kali 0,85 kan, yang nilai CC ini. A itu kali 0,85 FC dikali dengan A dikali B. Jadi blok tekan itu tadi seperti ini, jadi 0,85 ini itu dikali dengan dikali dengan nilai A dan nilai B, dikali dengan nilai B, sehingga nanti kalian akan mendapatkan kapasitas dari kemampuan dari beton menahan Anda dari situ bisa menghitung kapasitas penampang. Kemudian selanjutnya ini untuk menghitung kuat tekan beton, kuat tekan baja, itu kuat tekan beton. Baru yang ini adalah kuat tarik dari beton. Nah, di sini ada syarat keseimbangan di mana nilai C itu harus sama dengan T. C itu adalah blok tekan yang di sini, blok tekan atau gaya tekan yang di sini harus sama dengan gaya tarik. Nah, ini gaya tekan di sini itu harus sama dengan gaya tarik, karena memang kondisinya kan seperti itu ya. Kondisinya maksudnya bahwa untuk keseimbangan gaya, bahwasanya gaya tarik yang bekerja di sini, gaya tarik yang bekerja di sini itu harus sama dengan gaya tarik yang bekerja di sini. Itu kan konsep keseimbangan ya. Nah, ini kemudian ini adalah untuk bentuk nilai A. Nilai A itu yang ini. A itu adalah ASF ya kan, bagi 0,85 F1 aksen ini. Sehingga kalian bisa mendapatkan rumus nominal adalah A kali F kali D kurangi 0,859 kali bla bla bla. Nah, kita masuk ke dalam contoh ya. Ya, masuk ke satu contoh dulu ya.
Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh ya. Mohon maaf ini saya lagi kurang enak ya, jadi saya langsung menjelaskan ke contohnya aja. Mungkin setelah contoh ini Anda bisa lebih paham ya. Nah, di sini ada contoh di mana kita mempunyai balok dengan panjang itu 6 meter. Nah, diasumsikan menerima beban memanjang itu 1,2 Ki kali beban mati 1,6 Ki kali beban ini. Ya. Nah, di sini kita sudah diberikan statement bahwa saja tinggi balok itu 100 mm dan yang lebarnya itu 350 meter. Di sini kita menggunakan besi 25 dengan jumlah 5. Nah, di sini juga disampaikan beban mati adalah 17, beban hidup adalah 25. Ukuran balok kita ambil 30 dan 50 60, kemudian jumlah besar 5 dan 25. Nah, ini ada rumus-rumusnya. Untuk beban hidup 27 dengan nilai yang saja adalah sekian. Nah, bagaimana kita menyelesaikan analisa itu? Artinya dengan kondisi dimensi seperti ini, maka kita bisa menghitung berapa sih kapasitas momen dari balok ini. Yang pertama kita harus melakukan analisis ukuran sendirinya. Jadi karena tadi lebar dan tingginya adalah 350 kali 600, ini dikonversikan menjadi meter, sehingga kan kalau yang tadi itu nah di sini berat sendirinya kita harus hitung, di mana berat sendiri itu adalah 0,3. Nah, berat sendiri itu 0,35 kali 6 ya, artinya luas penambang kan dikali 24 kN, sehingga untuk berat sendiri balok itu adalah 5,04 kN. Jadi sepanjang ini kita tahu bahwa balok itu memiliki berat sendirinya itu nilainya adalah 5,01 Newton. Kemudian akhirnya kita harus menghitung momen maksimum akibat beban ya. Momen maksimum akibat beban, di mana kita tahu untuk menghitung balok sederhana atau simple seperti ini, bahwasanya momen tinggi itu ada di tengah batang dengan rumusnya adalah 1/8 L pangkat 2. Nah, di sini kita masukkan 1/8 L pangkat 2, kita masukkan Q-nya berapa, ya kan? Ini adalah Q akibat berat sendiri. Ini adalah Q yang tadi saya sampaikan. Nah, di sini di beban mati, ya. Nah, ini adalah berat sendiri. Bisa dikatakan yang ini 5,04 itu adalah berat sendirinya. Nah, kemudian yang sisa itu adalah beban mati. Nah, sehingga dari nilai ini kita bisa tahu momen yang terjadi pada balok itu adalah 99,9 meter. Nah, dari 99,15 kN ini kita harus memastikan bahwasanya kalau dalam desain momen jadi itu lebih kecil daripada kapasitas kita seperti itu. Kita nanti itu bisa mengetahui apa kapasitas lapangan. Nah, kemudian di sini kita dapat tahu kalau kalinya adalah beban mati, kita tahu kali beban hidupnya adalah momen yang terjadi adalah 112,5. Nah, ini langsung masukkan pandangannya ini bagaimana itu adalah 1,2 dengan rumus tadi. Kemudian faktor yang terjadi akibat beban sebesar ini kita tambahin dari 1,98 kemudian
terawal yang pertama itu adalah 229,30 meter. Nah, kemudian kita harus mencari kapasitas kapal ini. Artinya momen ini tadi kita bagi dengan apa namanya, yang mobil rutin ini tadi ya kan kita bagi dengan faktor reduksi. Nah, faktor reduksinya itu biasanya kami di nah ini faktor reduksi ini biasanya di 0,8 untuk yang SN yang lama ya. Kalau SN baru ini sudah menjadi 0,9 sehingga mobil nominal rencana yang didesain adalah 373,7. Nah, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Nah ini nah sekarang saya coba menjelaskan aja salah satunya ya. Di sini ada contoh suatu pembalok beton bertulang mempunyai lebar 250 dan tinggi 460, di mana beton mempunyai kuat tekan FC 21 dan mempunyai baja 280 MPa dan lain-lain. Nah di sini kita diminta untuk mencari beberapa kapasitas momen dengan diameter dengan jumlah tulangan itu yang berbeda-beda, di mana tulangan yang pertama itu 92 meter 11, kemudian ada 8 diameter 19 dan nomor 3. Nah di sini kita diminta di sini untuk mengetahui berapa kapasitas momennya ya. Nah di sini kita lihat ini kapasitas momennya, artinya dengan tulangan-tulangan tadi kita bisa tahu kapasitas momen dari suatu balok. Nah pertama kita cek dulu benar nggak nih dengan dua tulangan ini nih rasio apa namanya kita masuk dalam pola keruntuhan under reinforce. Nah artinya kalau kita ingin mengetahui apakah dia dalam under reinforce, artinya nanti kita punya banyak pengecekan dan sehingga kita bisa mengetahui bahwa itu masuk dalam keruntuhan yang seimbang atau yang lain. Nah di sini ada keruntuhan seimbang gitu. Kalau keruntuhan seimbang itu kita 0,00364946 kita dapat. Nah kemudian kita cek nih dengan real yang sudah terjadi di desain kita. Nah apakah ini masih di bawah balance atau seperti apa? Karena row balance itu kalau lebih dari row balance ya nanti jadi over reinforce. Nah habis itu masukkan nilai-nilai tadi ke dalam persamaan ini seperti AS kali V itu yang saya katakan tadi ya, kuat tegangan tarik pada apa namanya ASF itu adalah tegangan tarik pada bagian bawah beton. Nah ini AS kali F kali D minus 0,9 kali F Y, sehingga nanti kita akan mendapatkan momen nominal. Kalau kita masukkan semua nilai-nilainya ya, nilai-nilai masukkan di sini, maka kita akan mendapatkan momen nominal itu sebesar 271,3 kN. Nah tadi itu setelah dapat momen nominal kita harus mengetahui momen ultimate penampangnya. Nah itu dikalikan dengan faktor aman lagi, faktor reduksi itu sebesar 0,585, jadi 0,85 dikali dengan momennya yang ini, momen nominal itu. Nah maka kita mendapatkan kapasitas momen dari suatu balok yang tadi itu yang diameter 9
19 dengan jumlah 9 itu, maka kita akan mendapatkan momen outing-nya itu adalah sebesar 217,056 km. Nah, ada pertanyaan. Sorry, ini saya lagi gak enak badan nih. Oh iya Pak, maaf Pak, mau tanya yang faktor reduksi itu bukan 0,8 sampai 0,85 Pak ya? Jadi untuk SNI terbaru itu sebenarnya ada caranya untuk menentukan faktor reduksi. Ini yang 0,8 ini nih SNI lama nih. Jadi kita dalam hal mendesain suatu bangunan atau apapun itu kan kita punya standar SNI ya. Kalau di sini kalian buka aja SNI 2847 2019, di situ dijelaskan faktor reduksi ya, nanti saya jelaskan juga. Nah, tapi kalau untuk faktor reduksi lentur ya, kita berbicara lentur itu sebesar 0,9. Cuman ini saya materi yang lama ya, masih 0,8. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ya, pertanyaan terkait apa aja terkait materi ini. Jadi yang bertanya siapa ya? Saya Pak, Atas nama siapa tadi? atas nama Gilang. Oh ya. Ya, Gilang. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak apa-apa, sembari bertanya aja nggak apa-apa. Ya, ayo, ada pertanyaan lagi nggak apa-apa. Ini fast learning-nya webnya ya terganggu ya? Iya Pak, barusan saya cek error Pak. Oh, error ya. Error ya. Ini ada pertanyaan lain nggak? Ini saya kayaknya saya cukupkan sampai sini ya, karena saya kayaknya malah ngeblank nih. Halo? Halo Pak. Ya, kalau Iya, ada Pak. pertanyaan silakan ditanyakan ya. Atau dari materi sebelumnya nggak apa-apa. Kalau enggak, saya kira saya cukupkan ya. Coba nanti silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan ya terkait hal ini. Tidak ada masalah, silakan ditanyakan. Untuk absennya ini sepertinya tidak bisa ya. Tidak bisa.
Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Untuk materinya tadi saya sudah sempat masukkan ke dalam fast learning ya. Kalau fast learningnya tidak bisa diakses. Cuman ini apa namanya, untuk absennya ini sudah saya screenshot, kemudian sudah saya kehadirannya sudah saya ambil. Mungkin itu ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Mungkin sementara itu dulu, Pak. Ya. Jika ada pertanyaan mungkin kalian di lapangan seperti apa, nggak masalah ya. Nanti kita kaitkan dengan. Oh, ini semua kerja di bidang sipil nggak kan? Atau ada yang kerja di bidang sipil? Di bidang sipil, Pak. Oh iya. Ya udah, nggak apa-apa kalau semuanya nanti ada pertanyaan yang terkait materi ini dengan sipil, silakan ya. Ya, mungkin saya kira itu ya. Absennya itu saya belum bisa absen karena pas percobaan-nya lagi trouble. Sampai ketemu di minggu depan ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih.